Love Unlock. Seru nih. Akhirnya sama. Yes, akhirnya chemistry-nya udah lumayan lah. Enggak sih. Ya, tapi episode kali ini seru banget. Apa, Karena kita kenapa? bakal ngebahas tentang bapak rumah tangga atau BRT. Bapak rumah tangga. Itu sebuah cita-cita bagi lo nggak? Itu lebih ke passion sih. Passion. Saya jadi bapak rumah tangga. Oh oke. Kalau aku tetap dengan ibu rumah tangga aku. Karena asas aku adalah workshop. Ya work, aku shop. Oh bener nggak salah. Ya kan? Ya. Tapi ya mungkin suami aku kepengennya juga jadi bapak rumah tangga sih. Pasti. Iya. Stay at home dad. Stay at home dad. Ya kan? Semakin banyak cowok di Indonesia yang bercita-cita menjadi bapak rumah tangga. Kita lihat dulu artikelnya. Ini dia. Wow, makin banyak Nah. pria jadi bapak rumah tangga di Indonesia. Ini kayaknya terinspirasi dari orang-orang Korea. Bener. Karena tau nggak, ternyata orang-orang Korea ini demands-nya untuk jadi stay at home dad sih tinggi banget. Umur-umur 30-40 tuh sebesar 74,5% kepengennya jadi bapak rumah tangga. Wow, gue setuju. Dengan adanya fenomena ini berarti menandakan apa? Penduduk di Indonesia ini udah open-minded. Open-minded. Bener. Jadi nggak ada lagi tuh ketidaksetaraan gender. Bener. Kapan lagi kan kayak bapak rumah tangga. Gue udah ngebayangin pakai sarung, main burung. Terus Bener nyiram-nyiram apa ya? Bener Jalanan. Bener kayak, sih. Bener. Aduh kering nih jalanan, basahin. Bener sih. Lo tau nggak yang bapak-bapak ngambil ini pakai serokan terus disiram gitu di jalanan. Iya bener, Dia pakai kan gayung, pakai ambil- kutang, pakai kutang. pakai sarung. Lu bapak Ciledug ya? Gue gak tahu sih, di daerah gue sih gak ada bapak begitu. Oh iya, ya deh kaum elit, maaf deh. Tapi lanjutin ke Vox Pop nih. Yes. Kalau ibu rumah tangga udah jadi kata yang kita Normal. sering dengar. Bapak rumah tangga tuh masih yang kayak, hah? Awam. Emang ada ya bapak Iya. rumah tangga? Ada bro. Nih kita lihat dulu Vox Popnya. This is it. Check it out. Gue tuh baru tahu sekarang loh ada yang namanya bapak rumah tangga. Setahu gue itu adanya ibu rumah tangga. Kalau bapak rumah tangga sih aku udah sering denger ya. Kalau tentang statement itu justru saya melabeli diri saya itu bapak rumah tangga. Kayaknya kalau di lingkungan gue dan orang yang gue kenal kayaknya nggak ada ya yang namanya atau jadi bapak rumah tangga. Itu gimana sih? Kalau gue sih kalau jadi bapak rumah tangga kalau bisa dua-duanya. Di rumah iya, kita juga keluar juga cari kerja. Kalau menurut aku stay at home dad di saat dia emang harus mengalah karena istrinya mungkin punya karir yang lebih bagus. Aku bilang nggak masalah sama sekali sih, karena yang namanya rumah tangga itu kan kita udah work as a couple, as a team. Jadi mau siapapun yang mesti kerja, siapapun yang mesti di rumah, ya kalau itu kesepakatan bersama dan buat kebaikan bersama, nggak masalah sama sekali. Saya berprinsip kalau sama pasangan itu untuk rumah tangga saya kanan, kamu kiri. Jadi kita berbarengan. Apapun kita kerjakan itu berdua. Gimana pun ya mau istrinya kerja atau enggak, yang namanya kepala keluarga harusnya dia kerja. Karena dari utama kan memang sebagai laki-laki dia kan yang bakal mimpin keluarganya kan. Kalau di situasi saya sih udah pasti ya istri saya kan punya kantor sendiri, so dia yang butuh harus keluar. Kalau saya kan emang WFH. Gara-gara gue juga tinggalnya di Australia juga sih, so jadi we got raised, misalnya lo cewek atau cowok, lo mesti bisa take care of yourself dan take care sama ya keluarga. Wah kita langsung aja ke pakar bapak rumah tangga. Kita kedatangan Ada siapa? tamu yang sangat seru. Yes. Itu gitaris band yang gak gengsi. Yang gak gengsi. Buat dibilang bapak rumah tangga. Yes. Kita sambut. Ini dia, Kak Ernest Coklat. Hai Kak. Halo, apa kabar? Kita bahas lebih dalam lagi Mas Ernest sebagai bapak rumah tangga. Iya. Kita lihat dulu video tentang bapak rumah tangga. Kill the king upon this throne, I'm ready for their stones. Ketika istri berangkat kerja. Gue juga mau kalau bapak rumah tangga kayak gitu. Mau juga ya. Kalau aku sih ya, kalau jadi bapak, aku juga mau jadi bapak rumah tangga. Kayak kenapa enggak, why not man?
Iya, bapak rumah tangga enak. Di rumah ada tangga, gue jadi bapaknya. Nah, kalau Mas Ernest, setuju nggak tapi sama video yang tadi? Mendeskripsikan seorang bapak rumah tangga nggak? Mungkin beda versi ya. Oh, Makanya beda versi. Kalau kayak gue kan mungkin background ceritanya agak berbeda gitu. Kenapa akhirnya gue bisa gantian sama Nirina gitu loh. Jadi memang kalau bisa dibilang bapak rumah tangga itu memang lebih fokus sama yang istrinya karirnya lebih hebat lah dibandingin suaminya gitu loh. Oke. Gue tuh sampai percaya enggak, gue sampai riset. Jadi gue belajar tentang di Swedia, Austria, Finland. Wow. Riset Ini ya? serius, ini beneran. Enggak ya serius, gimana Kak itu Ini risetnya? beneran. Di Austria, Finland, dan Swedia, kalau yang istrinya karir lebih hebat daripada suaminya, itu yang cutinya lebih panjang suaminya. Oke. Tapi tetap digaji. Lebih gaji. Oh itu kebijakan dari Pemerintah. negaranya, pemerintahnya. Iya, Oh, pada oke, saat oke. itu yang gue pelajarin ya. Jadi memang ya kita bisa dibilang lah, Swedia, Finland, Swiss, Iya. Austria itu adalah manusia-manusia yang nggak usah ditanya lah. Iya, iya. Memang semua sumber daya manusianya oke. Jadi memang mereka merelakan suaminya cuti untuk bisa nganterin anaknya ke istrinya ke kantor untuk dia ASI. Oh, I see. Jadi seperti itu. Jadi mereka memang jadi kayak kalau memang harus 2 tahun suaminya cuti, tapi tetap digaji. Gaji. 100% dari pemerintah. Oh, itu kebijakan yang bisa menjadi ini insight ya. Iya, makanya kayak gini tuh beda dibilang banget treatmentnya. bapak rumah tangga yang diem di rumah, Iya, ya kayak lo bilang main burung, siram-siram jalan, itu beda banget. Ya kalau Tadi main burung. Iya main burung. Iya main Tadi. cupang kalau nggak itu. Iya, Ya kalau kayak gue kan, gue musisi. Pada saat itu gue punya banyak waktu untuk bisa ngerjain musik dan kalau gue lagi nggak tur gue di rumah. Iya, gitu. Jadi memang benar-benar. waktunya gue punya banyak waktu yang lebih dan memang pada saat itu gue memang komitmen sama bini gue bahwa oke, ini saatnya memang kita ganti peran. Kamu silahkan kembali ke dunia film lagi. Pada saat itu memang Nirina lagi banyak banget lah filmnya dan akhirnya tawarannya. gue harus mendampingi itu. Dan anak gue yang kedua tuh speech delay. Oh, oke. Jadi memang harus gue dampingi. Jadi berarti ada garis lurus di antara bapak rumah tangga dan pengangguran. Iya benar. Iya setuju. Kalau kalian pengen di rumah itu pengangguran. Iya benar. Tapi ada juga sih sebenarnya definisi bapak rumah tangga based on internet. Coba. Ada, benar. Coba lihat Apa, kayak Kak? gimana tuh. Ini kalau saya googling dari source ternama yaitu Wikipedia. Iya, sebut aja nggak apa-apa. Bapak rumah tangga adalah ayah yang tidak bekerja tetapi melakukan berbagai pekerjaan rumah tangga seperti memasak, bersih-bersih, serta merawat dan membesarkan anak di rumah. Dia gosip sama tetangga juga nggak tuh ya? Iya, Kayaknya Tapi menurut sama mama. sama emak gitu lari pagi. bener. ya kan? Menurut gue ini Iya. definisinya harus dirubah sih. Iya. Karena kan definisi pandangan bapak rumah tangga itu se-individu itu berbeda-beda gitu. Individu berbeda. Seindividu. Baik. Setiap individu berbeda-beda gitu. Betul, Bukan berarti cuma kayak mengurus Iya. ke urusan rumah tangga aja. Dia bisa juga bekerja sambil mengurus rumah tangga, itu juga dinamakan bapak rumah tangga. Kalau dari Mas Ernest sendiri, apa definisi bapak rumah tangga? Yes. Jadi memang definisi bapak rumah tangga tuh harus diperjelas sih, kayak memang sebenarnya berbagi peran sama istri sih, kayak ya ganti popok itu nggak tabu lah, Iya, gitu iya, mandiin anak. Selama ini kan orang bilang yang ngajarin anak tuh harus ibu. Iya, Ya bapak juga nggak ada salahnya kalau memang ada Benar. waktunya. Meskipun gua sama Nirina punya suster, tapi gua tetap gimana pun caranya kalau suster ini nggak perlu pegang anak gua pegang anak gua. Iya, Bener-bener ya. Jadi ketika dibutuhkan aja, dia ada, tapi kalau enggak, gua sendiri mau megang. Ini berarti definisi bapak rumah tangga yang dimaksud Kak Ernest ini lebih ke bekerja sama dengan istri, Iya sih, membagi sebenarnya peran, itu, ya kan? Betul. Bagi fungsi gitu loh, bukan yang Gitu diam ya. aja Gitu, main guys. burung. Iya, Itu makanya gue bilang itu tuh cerita yang akan berbeda kalau dari background orang yang berbeda. Iya, betul, setuju. Memang pernikahan itu sebenarnya sebuah kolaborasi ya. Betul. Iya. Sedap. Kalau teman saya ini udah siap berumah tangga. Siap, Tangganya udah, Kapan? rumahnya belum. Iya, itu. Gitu. Apa yang mana? Saya gitaris. Nah, gitaris. Kamu penyanyi. Oh iya, betul. Iya. Oke, kehidupan sosial Mas Ernest sendiri gimana? Apakah terganggu ketika kayak menjadi sosok bapak rumah tangga gitu? Kayak, sorry bro, gue nggak bisa ikut party nih. Iya. Anak gue. Party sih tetap party. Oh tetap Oh, ya? tetep. Anak ikut? Iya dong. Pasti. Enggak. Oh, enggak. Anak di rumah. Itu saat
suster kerja. Oh benar, Iya, dia satu iya, suster iya. kerja. Jadi kakak masih punya me time kakak sendiri ya buat nongkrong sama temen gitu. Kalau gue me time gue adalah di saat gue lagi di studio lagi main gitar, itu gue kunci kamar gue. Jadi gue nggak butuh me time yang nggak karuan. Jadi istilahnya Itu aja cukup gitu itu aja ya. cukup. Kalau dibilang ke teman-teman gue, mungkin ada sih beberapa yang kayak misalkan kan 2014 ke 2018 tuh adalah waktu itu krusial buat anak gue karena memang dia speech delay. Iya, Gue sempat cabut dari coklat. Karena pada saat itu juga memang ya coklat sempat turun naik lah. Iya. Sampai sekarang naik lagi. Aman nggak? Terus kayak gitu. Siapa yang nggak tahu coklat? Siap, coklat. Ya gue bangga malah bisa Iya, bisa iya. ngurusin anak gue karena memang tadi gue bilang ada dua background. Salah satunya yang gue cerita anak gue speech delay dan kelainan darah itu, Iya. dan satu hal lagi gue itu umur 5 tahun nyokap gue meninggal. Abis itu bokap gue dinas ke Jepang lama banget, langsung. Jadi sendirian. Sendiri. Jadi kita kakak beradik pada saat itu berempat, Gap. hanya diurus sama kakek nenek dari almarhumah nyokap. Kalau gue boleh inget momen yang paling gue nggak suka di hidup gue adalah nyokap gue meninggal, bokap gue dinas ke Jepang lama banget. Itu hal yang berat buat bapak gue karena karir dia harus waktu itu gitu. Iya. Jadi gue nggak mau ada rasa kosong itu di anak gue. Iya. Tapi kan kalau boleh dibilang saat kamu bertukar peran dengan Kanirina, itu kan pasti perlu adaptasi dong. Karena bisa dibilang waktu kamu banyak dicurahkan untuk keluarga daripada karir nih. Nah itu adaptasinya gimana Kak? Seru sih. Seru. Kayak ya bisa dibilang gue sama Nirina tuh kan memang dari pertama kali kita first date sampai hari ini tuh kita teamwork. Apa-apa tuh kita bahas, apa-apa kita bicarakan. Kayak anak gue mau beli sepatu gitu. Itu kita bahas panjang lebar kenapa ini begini. Jadi kayak misalkan ya itulah makanya menurut gue pentingnya lu nikah sama seorang yang bisa jadi partner lu adalah lu bertukar pikiran tentang hal apapun. Hal yang nggak penting juga lu Sekecil bahas. apapun ya. Kecil apapun. Karena Jadi- kalau kita udah terbiasa bertukar pikiran hal kecil, hal besar akan menjadi mudah. Benar. Ini bagus banget insight untuk aku ya. Iya, iya. Karena kayak aku Iya. pengen juga nih mendapatkan Bapak rumah sosok tangga. bapak rumah tangga yang Iya, betul sih. yang pandangannya sama kayak Kak Ernest gitu loh, ya kan? Itu makanya intinya adalah emang lu nyari teman hidup lu tuh bener-bener yang bisa di saat lu di bawah dia di atas, kita saling ketemu di tengah. Komunikasi Komunikasi is the key. Iya. Buat teman hidup aku di masa depan, Iya. please banget lo harus nonton segmen selanjutnya karena ini akan membawa dampak yang mendalam untuk hubungan rumah tangga kita ke depannya. Jangan kemana-mana, tetap di Love Unlock. Kembali lagi di Love Unlock masih dengan tema Bapak Rumah Tangga bersama Mas Ernest nih. Yes. Tadi kita udah sempat ngulik sedikit, tapi ada pertanyaan krusial yaitu punya grup WhatsApp Bapak-bapak rumah tangga gitu. Enggak lah. Kayak perkumpulan gitu Kak. Iya yang kayak ih, bisa Perkumpulan. kita semangat nih. Iya. Tapi ada cerita lucu, boleh nggak? Boleh dong. Jadi pada saat itu anak-anak gua sebelum mereka homeschooling, kita sekolah di anak gue sekolah di Seci. Seci. Seci itu apa itu? Sekolah Buddha tau nggak yang Oh di... iya Iya, yang gede tahu banget yang itu. iya yang bagus. Jadi kenapa gue sekolah di sana? Istri gue tuh baca tulis bahasa Mandarin. Ya karena memang Nirina kan sekolahnya di Beijing sama Hong Kong. Iya, dari iya, kecil. iya. Oh bener, supaya bisa Supaya bisa. Pada saat itu dia bilang, aku nggak sanggup kalau harus ikut grup WhatsApp-nya emak-emak. Oke. Nirina yang bilang, Iya, "Oke, terus? bantuin lah ya." Gue sampai ngakak kayak, iya sih cakep-cakep. Iya kan? Iya bisa sih. Cuci mata. Iya kan? Cuci mata. Terus gue bilang bini gue, lu tahu kan kryptonite gue cici-cici. Iya bercandaan aja gitu tuh. Bini gue bilang, ya udah gak apa-apa deh kali ini. Ya udah akhirnya gue harus berada dalam satu grup dan kadang-kadang kan mereka suka bikin pertemuan untuk ngebahas tentang orang tua dan Iya, anak. Itu semua tante-tante cantik gitu loh. Bener-bener gue ya. Bentar, pertanyaan aku berarti setiap ada pertemuan semangat banget dong? semangat. Semangat dong. Atau kayak ada yang kayak, oh kita kan dekat rumahnya mau bareng. Enggak dong. Enggak dong. Jauh. Karena kan mereka semua di pick, gue Iya, gak di pick. Benar. Sampai akhirnya ada satu hari yang itu berat banget buat gue. Waduh, Kenapa? apa nih? Pertemuan dengan guru, itu hari Rabu, Iya, gue lupa. Itu hari Rabu, which is hari itu gurunya yang guru bahasa Mandarin. Gurunya orang Taiwan. Taiwan. Oke, Taiwan. Laoshe ya. Laoshe. Ni hao gitu-gitu. Ni hao, Laoshe. Anak-anak gue sama bini gue bisa bahasa Mandarin Iya. kan. Elunya. Gue datang, gue lupa. Ya ampun. Gue bilang, dan gak boleh pakai bahasa Inggris.
Oke. Sama sekali. Jadi komunikasinya apa gini dong? Gue bingung kan bener-bener yang no you should not talk to me, gue bilang gitu, you should talk to mommy. Gue cabut. Gue bilang minggu depan aja lo ketemu sama istri gue bilang. Seru banget, seru Tapi banget. semakin menggebu-gebu cita-cita gue menjadi bapak rumah tangga. Iya. Kayak siapa tahu bapak rumah tangga dapat cindo juga. Bisa aja. Tapi aku punya satu lagi bintang tamu yang bisa mengasih insight tentang bapak rumah tangga. Nah ini dia, Mas Ari. Halo Mas. Halo, Salam halo, Mas, halo. silahkan Mas. Siap, Mas Ari, salam kenal. Salam kenal Mas. Sama bapak yang dekat sama anak. Iya. Bapak dekat dengan anak ya. Ari, tapi bukan belakangnya bukan keriting dong. Bukan, Ari sadar. Ari sadar. Dari kapan Mas udah agak tengleng? Enggak, Mas Ari sadar nih. Iya. Mas Ari itu jadi bapak rumah tangga juga. Memang sebuah kesepakatan saja sih dari saya dengan istri bahwa kalau memang memiliki anak itu berdua, otomatis harus mengasuhnya juga harus berdua. Oh, Jadi di wah. situ Keren. Keren. Ini dia yang aku harapkan dari pasangan aku kelak. Jangan nanti gantiin popok dong sayang. Nggak mau, itu kan tugas kamu. Gue selepet loh. Tapi nih, Mas Ari tuh menganggap Mas Ari sendiri bapak rumah tangga atau itu sebuah embel-embel yang dikasih orang aja gitu? Oh enggak, itu saya memang memberi stigma sendiri aja sih. Bahwa memang kadang-kadang memang kita pengen supaya kita bersemangat dalam mengasuh anak juga. Karena kan sebenarnya sama dengan Mas Tiana, saya kan juga bekerja. Tapi ketika saya memang membantu istri, kita berkolaborasi di rumah tangga, ya otomatis saya jadi bapak rumah tangga juga gitu dong. Keren. 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 Sama-sama. Keren Mas. Sama-sama. Keren. Makanannya di mana ya? Salaman bu, salaman. Keren. Semakin mau jadi bapak rumah tangga dong. Semakin mau Semakin saya mau. siap. Nah kalau soal nenenin Mas Ari juga. Oke. Nggak dong, nggak bisa Siapa dong. tahu, siapa tahu. Kayak maksudnya pakai apa? Ada kan alat? Ada alatnya yang Tapi iya ada. Jadi Tapi emang pura-puranya kayak ini pura-pura. nenek mama gitu. Lalu kayak kena scam gitu, bohong gitu. Tapi itu salah satu pengalaman saya paling menarik karena waktu itu istri pernah di umur anak sekitar 8 bulan, istri ke China, ada dinas, dan itu saya harus mengatur bagaimana asip yang di kulkas itu pas sampai dia pulang. Itu gimana caranya Mas? Nah itu kalkulasi luar biasa sampai kemudian terjadi delay, jadi dia harusnya pulang hari Sabtu, delay di Shanghai jadi hari Minggu. Jadi pada akhirnya di hari Minggu itu saya memanfaatkan satu plastik terakhir sampai akhirnya di malam hari istri kembali ke rumah. Oh, itu nyiapinnya gimana? Diperus terus kali ya? Memang sudah dipersiapkan karena kan memang akan pergi ke China selama berapa Itu perlu minggu. belajar stocking. Nah, stocking itu ya. stocking yang Keren banget. stocking versi bapak rumah tangga seperti itu. Bapak rumah tangga udah main burung, minum susu. Ini apa sih? Ya, Dokter Boy silakan. Nggak ada. Lanjut. Oke. Ada yang lain nggak Mas selain soal ASI yang seru? Yang seru lagi karena sebenarnya dari awal saya diajarin waktu istri lahiran kita untuk melakukan breast care ya. Oke. Breast care itu pijat payudara oleh suami. Bapak rumah tangga sih. Dan bagaimana Anda harus memijat bagian itu tanpa harus memiliki nafsu. Ya. Gimana caranya? Gagal di situ saya. Karena yang diperlukan adalah Next ya. Gue juga gagal. Gagal kita Mas. karena kan yang diperlukan adalah bagaimana agar ASI itu tetap bisa keluar, tidak mengeras mastitis gitu kan. Karena istri juga sempat mastitis masuk rumah sakit. Nah, jadi sejak itu bagaimanapun harus bisa gitu untuk melakukan yang namanya breast care. Itu ya buat saya itu pengalaman menarik lah sebagai bapak-bapak. Kamu nanti harus ikut kelas laktasi ya. Mas Ari. Ya, gimana? Turun. Ya, turun. Nggak tahu sih di kepala gue kayak gitu ya, yang kayak Nggak kebayang serius. atau nggak duduknya agak mencong ini kayak. Jangan sampai Saya kelihatan. udah. Nggak kuat gitu. Tapi berhasil tuh. Tapi kalau nggak dilakuin nggak saya juga awal nggak kepikiran saya bisa akhirnya melakukan seperti itu. Tapi ketika kemudian akhirnya istri masuk rumah sakit karena itu dan sampai suhunya kalau nggak salah waktu itu 41 ya sudah mau ngomongnya udah yang aneh-aneh gitu. Udah di luar kesadaran. Nah akhirnya saya mau nggak mau ini harus saya gitu kan. Iya, harus masuk siapa? Siapa lagi? Siapa lagi? Bener. Mas Eres nggak mungkin bisa sih. Mas Eres kesentuh pundak, aduh. Gitu dia. Nggak bisa. Berat ya. Mas Ari ngomongin mengenai bapak rumah tangga. Mas Ari sendiri kan menyebut diri Mas Ari sebagai bapak abal-abal. Itu maksudnya apa? Oke. Kenapa bapak abal-abal sih? Ini di salah satu konten saya waktu saya merasa gagal ya dari bapak-bapak. Tapi poinnya adalah kenapa saya abal-abal karena
pada periode itu saya melewatkan banyak milestone. Jadi mungkin mirip sama Mas Ernest yang kerjanya keliling-keliling ya. Ketika anak saya makan yang pertama kali, saya ada di Manado. Ketika anak saya berjalan pertama kali, saya di Palu. Jadi ada banyak milestone yang saya tidak bisa lihat. Pada poin itu, ketika saya melewatkan banyak milestone, saya merasa ya itu abal-abalnya itu di situ. Jadi saya tidak ada di dekat dia ketika ada momen-momen penting itu gitu. Nggak enak loh itu. Iya, benar. Iya, nggak enak. Bapak family man banget dua narasumbernya. Iya. Di salah satu artikel Mas Ari juga bilang kalau skill sebagai bapak rumah tangga karena kemiskinan atau faktor ekonomi. Boleh jelasin Mas? Ya simpelnya kalau saya punya uang saya akan bayar semuanya. Enggak, lu punya uang, punya kuasa. Oh ya, gitu. di sini kuasa uang. Saya perlu ngomong yang satu lagi nggak? Jangan, itu jangan. Jangan Ya. dong. Oke, tapi pokoknya kalau mungkin karena basic saya juga orang tua saya guru gitu ya. Jadi pada usia saya kelas 4 SD itu kita udah nggak ada lagi pekerja rumah tangga. Jadi memang kita di rumah. Jadi potret saya adalah bapak saya. Jadi bapak saya memang melakukan semua aktivitas mencuci, menyiapkan makanan dan lain-lain. Jadi saya nggak bilang bapak saya miskin karena memang guru zaman dulu kan memang miskin semua ya. Betul. Jadi, Iya. Oh iya. Betul. Pahlawan tanpa tanda jasa. Iya, betul. Nah, jadi mungkin itu yang saya pelajari juga di situ sih sebenarnya. Tapi kan setelah kamu melewati segala prosesnya nih ya, kamu masih merasa pernah terbesit nggak gitu? Aduh, gue gagal nih jadi bapak gitu. Pernah nggak kamu merasa seperti itu? Iya, poinnya kayak kan sebenarnya saya intens di rumah itu dari tadi pas pandemi. Jadi Maret 2020 sampai September 2021 itu betul-betul saya full menjaga anak di rumah. Dan justru di situ ketika di luar saya merasa gagal karena nggak lihat milestone, di rumah saya gagal karena apapun yang terjadi pada dia itu kan tanggung jawab saya karena saya yang membersamai dia di rumah sepenuhnya gitu. Ketika misal dia kebanyakan nonton, itu gara-gara saya terlalu sibuk kerjain tesis. Ketika dia misalnya ngajak saya main hide and seek waktu itu, tapi saya udah punya tenggat harus bikin paper segala macam, tentu harus ditinggal dan ya jadinya saya merasa dari situ udah gagal. Dan itu pas momennya adalah ketika lihat dia tidur, saya liatin dia, kasihan Luna anaknya bapaknya kayak begini gitu kan. Tapi poin itu momen-momen yang kadang-kadang memang muncul di dalam perasaan saya. Berat ya. Iya, berat ya pembahasan kali ini ya untuk kita Boleh yang... balik ke susu dan burung nggak? Oke. Kayak lebih fun aja gitu. Enggak dong. Lebih asik ya. Apalagi sama cici-cici pik itu seneng gue ngomong kayak gitu. Lu bisa bahas. Lu ketemu bini gue, lu tanyain hal itu. Dia pasti akan ketawa kalau ngebahas itu deh. Seru banget ya. Saya jadi bapak rumah tangga, apa pencapaian terbesar menurut Mas Ernest dan Mas Ari? Mas Ari duluan, silakan. Capaian terbesar saya sederhana saya bisa nganter anak 2 kali pada saat dia masuk TK dan masuk SD. Baru hari ini. Ya, jadi itu capaian terbesarnya ketika milestone itu kemudian bisa dilewati dan mungkin yang kedua juga ketika saya sambil mengasuh anak, saya tetap bisa dapat lulusan terbaik di pasca sarjana. Wow, keren. Keren. Gila, Jadi teman saya ngerjain tesis ya anak saya gitu dan wah dia bisa membantu saya untuk saya kuliah bodoh banget gitu Mas. IPS-nya 3,16 lulus itu hampir nggak lulus mungkin ya. Itu tinggi itu sih. bagus kan? Bagus Maksudnya, sih. masih bagus lulus Mas. Ini kan udah untuk meroket ya. Nggak, dibandingkan dengan 3,16 teman-teman saya kan bagus loh. dibandingkan dengan teman-teman saya. Jadi ketika saya bisa dapat Ambil masternya apa, Mas? administrasi publik Mas di Universitas AP ya? Indonesia. Wow, di UI pula. Wow. UI nice. Itu sesuatu yang nggak kebayang sama banget saya dulu ya. gitu kan. Parah. Nggak Saya kuliah di tempat selebgram aja gagal. Iya, jadi ketika saya misalnya lulus dan anak saya pakai itu toga gitu kan. Jadi biar karena memang dia teman saya mengerjakan semuanya itu dari awal. Keren. Kamu keren, Mas Ari. Semoga nanti dia inget kalau udah gede gitu kan. Iya. Maksudnya inget kalau saya marahin karena pas nggak ada tes. Dia nggak inget sih. Nggak inget. Masih kecil. Enggak, malah kadang dia ngerin tesisnya. Oh iya. Udah bapak tidur aja. Gini doang nggak ngerti dan Iyalah. tahu siapa tahu. Tinggal browsing jadi. doang. Tinggal browsing doang, Chat kopi. GPT. Chat GPT sekarang udah ada. Sekarang udah ada itu ya. Google Bard. Kalau Mas Ernest sendiri, achievement apa Mas? Yang konyol-konyol aja ya. Bagus. Gak apa ya. Jadi anak gua itu nggak kepengen jadi artis kayak maminya sama dedinya. Dia benar-benar pressure banget, nggak mau, karena dia pernah main film sama Nirina di Keluarga Cemara gitu. Dia yang gua nggak mau yang cewek. Akhirnya dia punya bakat di seni lah. Dia tuh art yang benar-benar lukis dan crafting. Beberapa tahun yang lalu dia itu suka cosplay. Dia suka cosplay benar-benar yang
gue sama Nirina tuh dulu ya kalau lihat orang cosplay tuh kayak gimana Iya, gitu. iya. Ternyata anak gue doyan cosplay dan kalau dia cosplay, Cosplay anime gitu? iye. Oh yang kayak di Mall Kelapa Gading, MOI gitu kan? Kostumnya bener-bener Iya, iya. full Iya, all iya, out iya, dan iya. dia bener-bener jadi star kalau dia lagi cosplay. Sampai akhirnya menurut gue pencapaian gue yang bikin gue happy adalah kemarin di Comic Con dia bilang sama gue, Dad, gue mau kita berempat, Mami, Daddy, Zizo, kita cosplay berempat. Let's go! Gitu, kita berempat cosplay. Dia pilihin gini. Jadi kita benar-benar cosplay. Dia sama adenya tapi bener-bener Heboh banget. kita cosplay bener-bener. Wah, dia bener all out dan itu menurut gua sebuah pencapaian yang dimana gua deket sama anak gua dan dia bisa ngobrol apa aja sampai hal yang gak penting gitu sampai yang pokoknya dia nanya, Dedi tanggal segini manggung nggak? Enggak. Cosplay. Dan kita udah punya planning. Jadi ada satu kayak event besar di Kuala Lumpur nih akhir tahun. Dari sekarang dia udah pikirin tuh, Dedi ini, Mami ini, Ade ini benar-benar yang kita berangkat. Gue bilang, iya nak, tapi kalau Dedi manggung, Dedi nggak ikut ya. Pokoknya Mami harus ikut. Gitu. Jadi benar-benar. Oke, dia salah satu kan. Iya, gitu ya. Jadi memang komunikasi gua sama anak-anak tuh sedekat itu kayak misalkan yang cowok gitu, Dad, makan roti pakai peanut butter apa pakai Nutella? Nah, gue pilih aja. Enggak mau nelpon aja. Dia kayak gitu ya? Iya gitu, bercanda enggak, cuma mau nelpon aja. Dah. Gitu maksudnya kayak Lucu banget. Jadi kayak ya, hal-hal nggak penting gue seneng sih maksudnya gue punya komunikasi yang ya gue galak sama anak gue galak tapi Galaknya soal apa? kayak main gadget berlebihan terus kadang-kadang nonton anime yang ada yang anime you know lah Iya, anime anime tuh banyak yang nggak tiba ketahuan gitu sama gue wah gue marah benar-benar yang tapi akhirnya bini gue bilang nggak boleh marah sama mereka kalau kayak gitu nggak gue bilang kamu tetap partmu yang jadi deket banget, aku yang galak ya. Tapi segala galaknya aku juga ngobrol sama mereka gitu. Ya paling sering marah sih kalau main gadget kelebihan, karena gue bisa tahu sebenarnya kan kayak mereka kelamaan main game, ya gitu-gitu lah. Iya. Harus ada good cop bad copnya ya. Bener. Iya. Jiwa-jiwa ingin membuat rumah tangga gue semakin meronta-ronta. Gak apa-apa, terus berhayal. Bener-bener meronta-ronta. Kayak berikan gue bapak rumah tangga yang seperti ini. Wahai suamiku kelak, kamu harus tahu bapak rumah tangga Amin. kayak gini. Dan aku mau dia lihat segmen yang selanjutnya karena kita akan membahas mengenai kita lihat seberapa sih wawasan Kak Ernest dan juga Mas Ari mengenai bapak rumah tangga. Tetap di Love Unlocked. Kembali lagi di Love Unlocked. Kenapa sih? Kan kita lagi bahas rumah tangga. Tuh ngapain tuh pegang-pegang papan? Mau main games. Mau main nih. game. Jadi Mas Ernest dan Mas Ari tuh bakal yang kayak iya dan tidak. Ya, jadi gamenya itu pernah dan nggak pernah atau setuju dan tidak setuju. Juk-gajuk. Juk-gajuk apa tuh? Setuju nggak setuju? Bomat. Apa tuh? Bodo amat. Lanjut kita main games. Oke, pertanyaan pertama. Saat jadi bapak rumah tangga, saya punya banyak waktu luang. Enggak juga sih. Tidak setuju. Tidak setuju. Tetap heboh. Ya kalau dari kita berdua nih, mungkin beda ya sama yang lo bilang main burung sama siram-siram air itu. Tetap lo dibahas. Kalau dia kan tetap ngerjain tesis dan lain-lain. Iya. Kalau gue tetap main gitar dan bikin karya, bikin lagu buat jingle atau apapun. Jadi ya nggak sesantai itu Iya. Oke, pertanyaan kedua. Marlo Ernesto, bacakan. Saya tahu detail tanggal dan hari ulang tahun anak saya. Tahan jawabannya. Oke, 3, 2, 1, angkat. Nggak perlu jadi bapak rumah tangga. Bener Harus juga. normalnya harus Pertanyaannya. hafal. Iya, Ini jadi bapak rumah tetangga juga. Hafal ya, harus hafal ya. Oke, tes deh. Yang anak pertama Mas 6 Ernest. Februari 2010, 12 Juni 2012. Wow, Sama dong, itu Mas. dua-duanya. Yang mana? Yang kecil 12 Juni, anak saya juga 12 Juni. Itu saya tahu sio-sionya lagi. Sionya apa? Sapi tanah sama naga air. Kalau Mas Ari, 12 Juni 2017 jam 19:10. Wow, ada jamnya. jamnya detail sekali.
Saya bahkan masih bisa ingat itu bentuknya seperti apa Iya, gitu. iya. Dalam nggak ikut? Kalau saya Ikut. sesar. Saya di dalam. Saya ikut Maksudnya ke dalam. lahiran normal dan saya ada di depan situ. Saya sesar ikut sampai darahnya ke Iya. Ih, tapi enak ya punya bapak-bapak kayak mas-mas nih ya. Kenapa? Bapak saya manggil saya suka salah. Mar, kamu Mar yang mana ya? Oh iya, kenapa ada marnya banyak ya? Enggak, soalnya gue bertiga Mario, Marco, Marlo. Jadi kayak Mar. Mar. Iya, iya. Mar, tiga-tiganya nengok Nah, gitu. nah udah paling aman. Oh, Iya, Saya yang iya. paling keren yang mana? Lu pasti. Pasti. Iya, Berkarir dan siap jadi bapak rumah tangga. Wow, nice. Oke, Pertanyaan ketiga. Saya Pertanyaan tahu ketiga. makanan favorit anak saya. 1, 2, 3. Ya pasti tahu lah. Kalaupun nggak jadi bapak rumah tangga ya kan Harusnya tahu. Itu Emang apa makanan kesukaan anak Mas Ernest? ya oke, yang cewek everything with cheese and egg. Oke. Kalau yang cowok everything with steak and gitulah. Oh, nice. Mas Ari, Sushi tamago. sushi tamago. Harus tamago. Keren. Oh, nice. Yang telur. Yang kuning kuning, kata- kuning yang kata orange itu. orange. Asik diskusi bapak-bapak. Keren nih. Ih, enaknya bapak gue kayaknya nggak tahu deh, gue sukanya apa. Iya, terakhir Sedih bapak deh. gue juga gue tanya, ayah makanan favorit aku apa? Cindo bukan sih? Bukan. Cigo bukan. Itu mah lo yang mau. Cigo. Salah tadi Salah. salah. Gara-gara Mas Ernest nggak baik nih. Next question. Skill Next rumah question. tangga saya semakin baik setelah jadi bapak rumah tangga. 3, 2, 1. Skill yang mana? Yang mana? Ini enggak lo skill yang Kalau Mas Ari mah skill. Breast care. Apa yang mana? Oh, termasuk Yang breast mana? care ya? Itu Iya. skill ya? Itu Terasa. clockwise apa counter clockwise? Wow. Searah Itu harus ada. atau berlawanan. Ada itunya. Jadi Iya. berapa kali seperti itu, berapa kalinya lain lagi gitu. Gue skill rumah tangga, ya karena memang gue orangnya clean freak. Jadi memang apapun yang gue bersihin di Bersihin. rumah. Jadi ya Oh, kakak clean free. clean freak. Kalau dari yang kayak lipat baju tadinya lipatnya trapesium jadi Sus, Sus ya. Sus. Oh, skill manggil benar. Iya benar. sus Benar. tonnya. Kalau yang biar cepet sus. Iya. Itu kalau Nirina lihat gitu kan kayak, wah udah pakai suara perut digampar. tadi. Suara perut. Gampang orang bini gue. Itu terjadi kalau dia lagi syuting. Lagi tiga sus. Kalau nggak di rumah. Next question. Saya bisa keluar rumah dengan tenang tanpa anak-anak. 3, 2, 1. Kalau waktu awal sih enggak. Gue bener-bener kayak harus dekat mereka, gue pernah lagi mau waktu itu mau beli mobil gitu kan. Mau ketemuan sama seller mobil koleksi lah, bukan mobil baru. Waktu itu Nirina lagi di luar negeri. Gue bawa anak gue dua-duanya. Sampai yang jual mobil, perlu banget mas bawa anak lo. Iyalah, gue biar dia tahu hobi gue dan kesukaan gue. Tapi ya nggak gitu juga sih mas. Gitu. Jadi kayak gue memang harus dekat sama mereka sih. Kalau Mas Ari, Saya tuh kerja sekarang juga sebenarnya masih suka pergi luar kota juga dan itu sebenarnya nggak nyaman buat saya gitu. Makanya hampir semua kesempatan kalau bisa saya bawa anak. Ini kemudian kalau kebetulan karena besok harus sekolah jadi ditinggal gitu kan. Wow. Tapi poinnya termasuk juga misalnya ke mall, misalnya mamanya lagi presentasi atau apa di mana, kalau memang harus keluar ya sebisa mungkin sama saya. Seru ya. Karena itu tadi saya nggak ingin kehilangan momen. Sometimes nanti ketika dia sudah mungkin udah umurnya anaknya Mas Erna sudah bisa punya teman banyak, mainnya udah nggak sama kita gitu. Iya, Mainnya betul. udah sama teman-temannya. Ada waktunya tersendiri. Iya. sangat kontra ya sama bapak Dia pakai saya. anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang pakai Discord. Oh iya Discord. benar. Iya. Discord bener, Discord Yoi. ngobrolnya. Iya bener ya. Gitu, ya Discord. Oke, next question. Saya merasa lebih tahu tentang anak saya dibanding istri. Juga. Enggak juga. Kalian solid banget, gila. Keren. Padahal baru ketemu loh. Asli. Tadi ngobrol di bawah. Oh, ngobrol di bawah ya? Kan baca Bukan, dulu. ntar lu apa aja yang gue ini. Enggak, gue nggak lebih tahu dibanding istri gue. Kayak ke anak. Kalau anak gue yang cewek, kayak berhubungan sama emosionalnya apanya yang kadang gue suka. Ya apalagi dia udah ini kan datang bulan gitu kan. Jadi kayak, ini kenapa sih ini banget gimana nggak? Ya itu ya sharing lah. Kalau yang cowok mungkin lebih dekat sama gue gitu. Kalau dalam hal ngomongin mainan gitu kan. Iya. Gitu, tapi ya enggak juga sih yang cewek sih lebih tetap sama maminya. Nah, Mas Ari tuh kesini nggak sendiri. Yes. Yes. Ditemani oleh sang istri. Wow. Hardworking independent woman. Langsung kita undang istri Mas Ari yaitu Yovita. Yeay, halo kakak. Silahkan. Silakan dulu. Halo Mbak, salam kenal. Kenalin ini Mas Ari. Iya udah kenal. Ih, Bajunya ini loh, biar samaan ya. warnanya sama. Ini couple Ini kemarin kapelan waktu lulusan anak. Ya ini baju kita waktu lulusan anak kita kemarin.
lucu. Pacar aku pakein baju kembaran gak mau Ya dia. lu pakai daster juga dia nggak mau kembaran gimana gitu kan maksudnya. Nanti coba kalau udah nikah. Tapi kamu nggak tersiksa kan? Aku Enggak, sih agak-agak waktu itu. Aku sih tersiksa banget kalau disuruh couple. Udah nangis dikit ya tadi ya. Udah ke fase pasrah mah. Ya, Mama yang beliin baju soalnya. Oh, jadi apa aja. Apa aja mama aja. Oke, nih Mbak Yovita. Gimana waktu itu soal pengalaman? Bukan dong, enggak itu nggak ditanyain dong. Oh, oke. Itu nggak ditanyain dong. Maksudnya Dari point of view Pak ya. Point of view perempuan. Bisa. Point of view perempuan. Iya sih. Maksudnya Mbak Yovita yang kayak aduh apa yang kayak gue gak tahu, gue nanya makanya. Yang kayak aduh sayang ah. Gimana? Aneh gak Mbak Yovita gitu? Sakit loh. Oh sakit. Iya, breast care itu sakit. Pelan-pelan Oh, Sari. iya. Loh, justru harus harus dengan kekerasan. Harus Gimana? That's why nggak bisa si wanita ini sendiri yang melakukan Karena gitu. kurang kuat. Karena pasti dia nggak akan tega, udah gitu ya. Tapi nanti jatuhnya mastitis gitu. Jadi ya Iya sih. sakit sih. Paham. Pantas Mas Ari harus nahan ya. Harus istri gue kesakitan, kasihan juga jadi satu sisi ya. Tapi kalau nggak digituin lebih sakit lagi. Gitu aja sih. Dia kebayang nggak lo isi terus kayak mau Mampet Iya, gitu. keluar Mampet gitu ya. Beledus kan, kebayang nggak? Ngilu. Tapi buat Mbak Yovita, respon keluarga mengenai suami yang ikut aktif mengurus dalam rumah tangga itu gimana? Kalau dari Mbak Yovita? Oke. Jadi even mamiku sendiri tuh sampai pernah bilang gitu ya, kayak kamu tuh laki banget gitu dapet si Ari gitu. Mama dulu kayak semua sendiri loh, gitu ya bener. Aku juga proud banget sama dia sih. Mama dulu apa-apa sendiri, papamu tuh nggak tahu orang kadang-kadang kalau lagi pendaftaran sekolah gitu suruh ngisi biodata anak. Kapan ya? Lahirnya kapan ya mah kayak gitu gitu. Jadi dukung banget. Terus even kalau kayak teman-temanku suka malah bingung gitu. Lo kesini sama siapa? Sendiri. Anak lu sama suami gue. Lu berani ninggalin anak sama suami di rumah? Oke. Kenapa ya ada yang salah gitu? Iya. Gitu sih. Jadi aku setuju sama pendapat Mas Ernest tadi. Kayak masih banyak juga yang masih belum menganggap ini lumrah. Iya. Jadi masih banyak yang Timur kan ya? Masih melihatnya aneh ya. Dan kayak kok lu sih yang itu kenapa suami lo tinggalin di rumah? Oh nggak apa-apa juga. Iya, exactly. Gak apa-apa. Equality ya. Tapi kalau Marlo ini kan belum nikah. Dari semuanya ya yang sudah lo cerna gitu ya. Lo pengen jadi bapak rumah tangga tuh selain breast care, kenapa lo pengen jadi bapak rumah tangga? Selain Cindo. Oh selain Cindo juga. Selain Cindo dan breast care. Kalau gue sih pengen deket sama anak gue. Wah, ini keren banget. Gue pengen sedekat mungkin sampai ketika nanti dia melakukan sebuah kesalahan dia nggak takut buat ngomong. Wah, nice. Iya, nah Mas Ernest itu kan kalau di rumah berarti ada ini ya, apa sih namanya? Sharing siapa kerjaan apa sama Kak Nirina gitu kan. Itu ada yang pernah yang kayak kamu aja deh yang kayak gini atau tukeran gitu pernah nggak? Apapun tukeran kayak ya ganti popok pada saat baru lahir. Tapi gue memang lebih ngertiin kayak kalau dia lagi misalkan kayak dia baru pulang setelah dari lokasi syuting sebulan nggak pulang, tuh bener-bener kita bikin manjain banget lah di rumah. Mami nggak usah ngerjainin, mami istirahat bener-bener ya. Kita bertiga yang bener-bener yang ngerjain apapun dia gitu. Kalau Sama Mas itu Ari, ada teknologi Mbak. Iya itu teknologi sih, bener sih. Jakarta centered banget Mbak Iya. tuh. Mbak ST gitu kan. Oke, kalau Mas Ari sama Mbak Yov itu suka selek nggak? Berantem gitu? Selek. Yang kayak bete-betean gitu ada nggak? Ya, namanya rumah tangga ya. Pasti ada lah. Pasti ada Yang lah. penting kan dia obrolin ya udah tahu porsi masing-masing. Tuh gitu tuh, ini insight yang bagus banget tahu buat kita anak-anak muda yang ingin atau akan membangun kehidupan berumah tangga. Komunikasi, bekerja sama itu penting. Dan gender equality lah bro. Gokil. Agak dangkal ya, tapi nggak apa-apa. Kita aman aja. Tapi gue juga ntar kalau punya anak, gue juga mau dipanggil Dedi. Sama anak gue, sama istri gue, panggilnya Dedi. Oh serius? Kalau gue ibu bapak. Terima kasih banget Mbak Yovita udah mau hadir hadir sih dan sharing-sharing
Selanjutnya kita ada segmen dari psikologis nih. Yes. Kan kita kan asbun dari tadi ya. Iya. Iya kan? Nah, Nggak nih, ada dasarnya nggak ada ya. dasarnya, nggak ada Nggak ada basis gitu dasarnya. ya. Ada basis. Tapi gue gitaris loh. Dia gitaris, bener. Kita tetap di Love Unlock. Masih di Love Unlock dengan tema yang sama yaitu bapak rumah tangga, tapi dari sisi psikologis kita udah kedatangan Mbak Indah Sundari. Jadi gini dok, sebenarnya saya Oh, tuh bukan. Enggak, bukan. Ini konsultasi ya? langsung. Iya, langsung. Mbak Indah apa kabar? Alhamdulillah baik. Berapa tingginya? Enggak dong, bukan lu yang jadi psikolognya. Enggak tukaran, Bukan, nggak tukaran. bukan. ya. Mbak, saat menjadi bapak rumah tangga, Aha. kan akan mempengaruhi rasa kewibawaan suami dalam keluarga, baik perspektif sang bapak maupun dari keluarga. Menurut Mbak gimana sih tanggapannya? Sebenarnya gini, ya balik lagi sih menurut gue kan emang stigma tuh penting ya di budaya kita Indonesia gitu, yang bilang kalau katanya ayah itu perannya harus lebih dominan, harus yang cari kerja, nggak boleh terlalu sering di rumah, itu serahkanlah pada para istri. Jadi kalau banyak ayah yang ternyata merasa kewibawaannya hilang karena memang mereka harus jadi bapak rumah tangga, itu sebenarnya hal yang wajar. Kenapa? Karena tadi ada stigma, ada budaya, ada judgement dari lingkungan yang seolah secara tidak langsung tuh mengharuskan para bapak itu kayak jadi sosok yang lebih dominan dan harus berwibawa gitu loh. Berat ya, ini berat ya. Abis mintanya serius. Gue tadi gak ada yang masuk sih. Enggak, tadi lo bilang kita harus punya basis. Ini basisnya, berarti Giliran wajar ya? dikasih, nggak masuk. Wajar. Berarti ada aspek dari peer pressure juga ya dari sekitar gitu lingkungan. Jadi memiliki lingkungan yang suportif itu membantu. Penting banget. Dengerin gue, lu dengerin. Denger gue denger ya. Ada lagi Mbak? Apa? Kalau dia mau nanya. Oh ya, silakan. Enggak kan tadi kan Mas Ari merasa ada momen-momen di mana Mas Ari itu merasa gagal menjadi bapak. Ketika Mas Ari nggak melewati milestone anaknya gitu, Yeah. momen-momen penting dalam hidup anaknya. Itu wajar jika Mas Ari merasa kayak aduh gue gagal menjadi bapak gitu, wajar nggak sih? Itu sebenarnya menurut saya Mas, itu tuh privilege dari menjadi seorang bapak. Ketika merasa gagal, berarti artinya Mas Ari menganggap bahwa peran saya dalam parenting itu sepenting itu. Justru aneh kalau seorang bapak merasa tidak gagal ketika dia nggak lihat perkembangan anaknya, gitu loh. Kalau merasa kayak, anak gue kemarin gue lihat masih merangkak, sekarang udah bisa lompat-lompat, ya biasa lah gitu. Jadi ketika itu terlewat dan sebagai bapak kita merasa menyesal karena kok gue nggak lihat ya anak gue berkembang dan bertumbuh, ya ini the real dad itu kayak gini, gitu loh. Oh gitu ya. Berarti aku harus mencari sosok laki-laki yang mempunyai jiwa seperti Mas Ari, Mas Ernest, ya kan? Betul. Tapi emang itu ada efeknya nggak sih sama tumbuh kembangnya anak? Sebenarnya parenting itu kan kerjasama ya, Iya. ayah dan ibu gitu loh. Jadi bukan cuman ibunya aja yang harus into dalam proses perkembangan dan pertumbuhan anak, tapi ayahnya juga gitu loh sebenarnya. Jadi kalau misalnya ditanya apakah ada efeknya dalam tumbuh kembang anak itu yang paling butuh adalah kehadiran secara fulfill dari orang tuanya. Jadi bukan kayak yang ngasih susu ibu, yang nanti mandiin ayah, bukan itu yang anak lihat, tapi ada ayah, ada ibu, apapun itu. Meskipun ayahnya cuman kayak yuk didongengin sebelum tidur, tapi kalau perannya ada, itu yang anak lihat. Jadi keberadaannya, kehadirannya gitu loh sebenarnya. Bukan kayak ayahnya jadi apa, ibunya jadi apa gitu. Banyakan ibunya di rumah atau ayahnya di rumah, selama dua-duanya berkontribusi secara aktif, itu yang paling anak butuhin. Mas Ari mungkin mau nanya. Tadi sudah ke situ Dilempar kan. Sekarang lagi. manfaatnya sebenarnya buat anak itu apa Pak? Jadi kan ya kita ada gitu. Ya. Menurut kita bermanfaat. Tapi lama-lama jangan-jangan saya nggak bermanfaat itu dengan semua bantuan itu. Itu overthinking. Kadang-kadang ada Itu titik lebih seperti itu. overthinking Nah, ya. jadi maksudnya nanti dampaknya ke anak akan seperti apa? Ada satu teori nih sebenarnya yang bilang kalau yang harus lebih dekat dengan anak tuh sebenarnya ayah loh. Oh ya? Bukan ibu. Kenapa? Karena kalau ibu naturally pasti akan dekat sama anak. Anak tuh pasti akan merasa aman kalau dekat sama ibu. Walaupun ibu saya sibuk, tapi begitu ibu pulang dia pasti akan merasa ini safe place-nya gue nih. Gue pasti akan datang ke dia. Nah, kalau ayah kan harus di-create. Gitu loh. Jadi makanya kenapa ada teori yang bilang justru ayah yang harus lebih berusaha dekat dengan anak.
Gitu. Jadi itu manfaatnya sebenarnya menurut gue sih keren banget ya ketika ayah terlibat dalam parenting, menjadi bapak rumah tangga dalam tanda kutip tadi untuk lebih banyak terlibat di tumbuh kembang anak. Mana iya. bukan? Nanti ya silakan. Mau nanya? Iya, apa tuh? Harus angkat tangan gak sih? Boleh, kita lagi kelas kebetulan. Mau nanya. Kenapa? Fakta atau mitos? Apa tuh? Ketika seorang anak perempuan lebih dekat dengan ayahnya, anak laki-laki lebih dekat dengan ibunya. Ini agak bingung ya gue jawabnya fakta atau mitos ya. Sebenarnya tergantung. Yang bisa menjawab fakta atau mitos adalah efeknya. Kalau kalau anak perempuan lebih dekat dengan ayah efeknya apa? Anak laki-laki lebih dekat dengan ibu efeknya apa? Seorang anak perempuan yang lebih dekat dengan ayahnya itu akan menciptakan sosok yang gak gampang insecure. Dia akan merasa aman, dia akan merasa nyaman, dia gak akan ngerasa kayak oh gue nggak mau nih bersosialisasi dengan para pria, ya dia akan tenang gitu kemanapun gitu. Dia akan merasa ya gue firm gitu loh dengan diri gue sendiri karena ayah gue membentuk gue menjadi sosok yang tough. Nah laki-laki yang dekat dengan ibunya akan tumbuh menjadi sosok yang penyayang, respectful gitu loh, menghargai sesama, bukan cuman ke perempuan ya tapi ke laki-laki juga begitu. Keren. Kenapa sih berat banget nafas lo? Kenapa sih? Cerita. Kenapa ada apa? Boleh yuk nih Jadi kita gini. buka Jadi ruang kenapa? konsulnya. Kenapa ada apa? Gak ada kan saya belum berkeluarga. Jadi Berat kayak banget napasnya. supaya saya udah punya bekal aja ketika suatu saat nanti. Dicatat saya, dong. Iya, udah. Udah. Nggak, tapi aku mau nanya ya. Kenapa? Kan kalau kata orang kayak first love-nya anak perempuan itu kan Ayahnya. ayah. Yes. Nah, tapi gimana nih? Ini gimana nih? Yeah. Kalau misalnya kayak seperti aku gitu, kayak broken home, terus nggak ada sosok tuh. tidak mendapatkan sosok ayah. Itu gimana? Apakah ibu bisa menggantikannya? Atau mungkin aku ikut papiku terus kehilangan sosok ibu bisa digantikan juga perannya sepenuhnya oleh salah satu orang tua saja? Sebenarnya gini loh, first love anak perempuan adalah ayah tuh bukan cuman sekedar kehadiran sosoknya, tapi perannya. Kalau ayahnya ada dari anaknya lahir sampai anaknya udah dewasa tapi nggak pernah ngobrol sama anaknya, nggak akan ngerasain yang namanya first love. Ajaib juga sih itu. Gitu loh. Iya gitu. Jadi maksudnya ketika seorang anak perempuan nggak mendapatkan sosok ayah gitu yang membuat dia merasakan first love, bukan berarti dia jadinya nggak bisa merasakan itu. Kenapa? Karena rasa cinta, rasa sayang itu nggak harus selalu kita dapatkan di keluarga. Somehow ketika kita nggak dapat itu, kita bisa nyari di lingkungan yang lain. Oh gitu. Sebenarnya tuh gitu. Meskipun memang akan tetap beda ya ekspektasinya, tapi bukan berarti jadinya kita kosong banget nggak ngedapetin si love meaning dari keluarga itu sendiri. Tapi aku nanya bahaya nggak kalau dia mencari rasa itu di luar gitu loh, maksudnya efeknya. Betul. Nah, sama ini nih. Kan dia kehilangan sosok ayah nih. Misalnya ketika nambahin, aku nambahin. Ada poinnya. Ada poinnya, poin tambahan. Sub pertanyaannya ketika nih misalnya itu digantikan oleh pacarnya gitu. Itu gimana? Misalnya dia merasa kayak aduh ini sosok ayah yang gue cari nih di pasangannya, itu gimana? Menambahkan pertanyaan Mas Ernest tadi ya. Bahaya atau enggak kalau misalnya itu dicari ke orang lain, dan gimana kalau ternyata sosok itu didapatkan dari pasangan. dari Iya, pasangan itu maksudku. gitu. Bisa bahaya bisa enggak. Kenapa? Karena belum tentu pasangannya ini orang yang tepat. Gitu loh. Dan belum tentu, kadang gini, ada orang perempuan terutama anak perempuan merasa terjebak seolah ini yang selama ini gue cari. Padahal bukan itu yang dia cari, tapi dia takut kalau gue cabut dari sini nih, gue nggak akan dapat tempat nyaman gue lagi. Gue akan kehilangan zona nyaman gue. Itu yang bahayanya tuh di situ Mas sebenarnya gitu. Oh gitu. Gimana caranya kita tahu ini bukan yang kita cari? Proses. Oh gitu, Proses ya. Kan namanya juga manusia ya gitu Iya kan. sih. Pasti ada masa-masa bucinnya ya kan. Ada masa-masa oke aku cinta pada dia luar dalam sehidup semati gitu ya. Kayak begitu putus gue kemarin ngapain gitu kan. Sama pertanyaan aku ya terakhir. Bener nggak? Banyak ini kok jadi banyak. Kok jadi banyak ya? Kok jadi banyak? Ya kan namanya nanya emang nggak boleh. Boleh Kan? Ini seperti berapa Mbak per jamnya ya? nanti invoice-nya ya. Invoice. Kemana nih? Boleh. Bener, ini mitos atau fakta? Karena aku pernah baca di salah satu artikel gitu ya. Kalau sifat anak itu diturunkan dari bapak. Sebenarnya mix sih dua-duanya. Mix. Mix. Enggak, karena aku baca kayak ada
kecerdasan itu diturunkan Dari dari ibu. ibu. Ya, itu ya. Iya, Itu ya. kecerdasan itu diturunkan dari ibu. Sifat dari Sifat bapak. dari bapak. Iya. Kesannya gue blow on banget gue baca artikel. Enggak kan ada pepatah mengatakan apel jatuh tidak jauh dari pohonnya. Betul. Enggak Nah, sih, mungkin gua- punya lu diginiin tuh disebar gitu kali enggak Ya tahu. kali pohon apel turunnya nangka. Iya, siapa tahu kan. Iya, tapi bener nggak kayak Udah gitu? segini Kayak aja. kecerdasan diturunkan dari ibu, Iya. sifat diturunkan dari bapak. Oke, sebenarnya kalau kecerdasan penelitiannya banyak dibilang diturunkan dari ibu, iya. Oke. Tapi kalau sifat itu tuh gabungan, karena gini, ketika ayah dan ibu menikah, kawin, menghasilkan anak gitu ya, kita nggak pernah bisa menentukan nih kromosom mana nih yang dominan, gen mana yang dominan. Itu tuh proses yang terjadi secara natural gitu loh. Jadi kalau ditanya dominan mana ya nggak bisa dipastikan juga. Jadi ayahnya nurunin apa itu? Iya, yang pasti. Yang Kalau pasti. Keturunan aja ya, kecerdasan. keturunan. Keturunan. Iya ya, kan, udah keturunan. Udah, pokoknya penting keturunan. Tapi, ya. tapi berarti kalau kecerdasan diturunkan dari ibu, takut juga ya. Gimana anak gue nanti? Ya udah, makanya Ya belajar. iya lagi. Lah kata kamu S2. Iya kan, dua sih. S2. Iya. Tapi ini cuma blending image aja. Iya. Ya tapi kan anak belajar kan nggak cuma dari ibu, kan dia bisa belajar dari tempat lain juga. Ibu lain. Jangan dong. Amit-amit. Aduh, terima kasih loh Kak untuk Sama-sama loh. ilmunya yang aku dapat, banyak banget yang aku dapat ini. Jadi emang peran orang tua sampai kita meninggal itu pasti masih ada perannya ya. Waduh udah jam segini. Banget sih, pengen cepet-cepet banget nih. Terima kasih untuk dua-duanya Mas bagus. Ernest, Bagus Mas ya. Adi, dan juga Mbak. Aduh, gimana menurut lo episode kali ini? Aduh, menegangkan ya. Menegangkan, oke. Karena kan aku kan pria karir banget Pria ya. karir, kan? iya. Tapi kayak aduh satu sisi pengen dekat anak, satu sisi pengen tajir. Iya. Yang kayak aduh miskin dan deket apa kayak kaya dan sombong Oh iya. Sama, Oke, jadi baik. bingung. Baik. Itu dimana seorang partner krusial. Yes. Dulu lu jangan kebanyakan ngomong deh, cari dulu aja pasangannya. Set, sabar baik, cok. Set, si muda baik nih orang mah. Saban hari ada tuh cewek dah tuh, set. Oke deh, terima kasih. Terima kasih sudah menonton Love Unlock episode kali ini. Sampai ketemu di Love Unlock episode selanjutnya. Ya. Bye-bye. Bye-bye.